Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi di ibadah online kelas Yohanes. Mari kakak undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri bersama kakak dan memuji Tuhan bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan kan firman Tuhan dan lihat kan firman Tuhan pada hari ini tentang siapa? Tentang pembuangan orang Israel ke Babel ya. Nah, terutama kita melihat tentang 4 orang, yaitu ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, ada Asaria. Yang tadi namanya berubah jadi siapa? Jadi Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kita lihat tadi ya bahwa orang Israel tadi Raja Yoyakim diserahkan kalah, dan akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke bangsa Babel ya, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di mana anak-anak para bangsawan, anak-anak raja itu dijadikan sama raja untuk dilatih supaya nanti bisa melayani raja. Nah, salah satunya 4 orang tadi ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tadi ya. Nah, pada saat pelatihan itu tadi kita lihat di video tadi. Nah, si Daniel, terus ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka sang raja itu menyediakan sama mereka, sama orang-orang di sana makanan-makanan yang biasanya dimakan raja ya, ada daging, ada anggur, dan lain sebagainya. Tapi Daniel sama kawan-kawannya itu mereka tidak mau ya untuk menajiskan dirinya. Nah, mereka pun minta tuh sama yang mengawasi, yang menjaga mereka, supaya mereka makan apa? Makan sayur sama makan air saja. Nah, pertamanya penjaganya nggak yakin ya, wah kalau makannya beda nanti mereka kelihatan nggak kerawat, nggak kurus gitu, nanti penjaganya takut dimarahi. Nah, tapi Daniel minta, dilihat dulu aja, nanti hasilnya gimana. Akhirnya dilihat tuh selama 10 hari, ternyata kok perawaannya Daniel sama teman-temannya itu kok malah lebih bagus daripada yang makan daging sama makan anggur. Padahal mereka cuma makan air sama sayur ya, makan sayur sama minum air ya. Nah, hal itu karena Tuhan itu sayang sama Daniel dan teman-temannya, karena mereka mau untuk menghindarkan dari menajiskan diri dari makanan-makan raja tadi itu ya. Nah, selain itu juga setelah dites tuh sama Raja Nebukadnezar, gimana sih kepintaran atau keterampilan dari anak-anak yang tadi sudah dilatih, ternyata Daniel sama teman-temannya ini kok mereka itu bisa mendapat hasil yang paling bagus, tidak ada yang bisa menyaingi mereka ya. Sampai raja juga terkagum, terheran-heran. Nah, itu karena Tuhan itu melindungi Daniel, Tuhan memberi hikmat kepada Daniel dan teman-temannya tadi, karena mereka mau dekat sama Tuhan ya. Karena Daniel dan teman-temannya tadi juga senantiasa untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan ya, dan tidak mau menyembah dewa-dewa atau allah-allah lain ya, terutama dari allah-allah dari kerajaan Babel itu. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari cerita hari ini? Nah, bahwa kalau kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan, kita mau senantiasa mengikuti ketetapan Tuhan, Tuhan itu senantiasa akan menjaga kita, memberi kita hikmat, memberi kita keterampilan, yang bahkan akan membuat banyak orang-orang lain di sekitar kita yang kagum dan heran ya. Karena itu tadi, Tuhan senantiasa menjaga, dan Tuhan senantiasa memberi kita pertolongan karena kita dekat sama Tuhan. Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, yuk kita tutup dengan doa bersama-sama. Yesus, terima kasih ya Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, bantulah Tuhan supaya kami bisa mengetahui Tuhan apa yang Kau nyatakan Tuhan dari firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami bisa melaksanakannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga anak-anak-Mu ini Tuhan, berkatilah dalam sekolahnya, dalam studinya masing-masing, dalam kehidupannya. Berkatilah juga orang tua mereka ya Tuhan, Kau yang menyertai ini selalu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya.